seperti biasa, tidak pernah kita ajarkan minta umur yang terlalu panjang. Selalu kita minta umur cukupan. Ini sekitar 117. Penting awake sehat, imane kuat, duwe akeh. Semoga ketemu duwe. Man ahabba ayyub saqa fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi afari falyasir rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka sambung silaturahim, bertemu dengan sesama mukmin muslim, insya Allah panjang umur, banyak rizki. Rizki juga tidak perlu terlalu banyak, rizki cukupan mawon. Yang penting saged damel tumbas dodolan 8, rukune 7, mobile 3, umroh 2 tahun bisa. Setuju? Sekarang setuju ya. Masalah duit urusan panitia. Salam kehaturaken dumateng ikutan panutan kula panjenengan sedaya danten. Nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga seperti yang disabdakan beliau, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang direncanakan oleh Allah hidupnya baik, masa depannya baik, di dunia bisa ada wa fil akhirati bil jannah. Di dunia dia mendapatkan kebahagiaan, di akhirat mendapat surga. Yufaqihu fid-din. Gejalanya atau ciri khasnya itu gampang. Ciri khasnya wong ini itu sregep ngaji. Yufaqihu itu fi'il mudhari, penandanya huruf ya. Berarti peruntukannya orang yang proses menuju pinter, bukan yang sudah pinter. OTW pinter. Karena itu yang penting panjenengan enter pengajian tung berangkat. Paham boten paham nomor 21. Sing penting hadir. Ngantuk napa melek boten masalah, sing penting hadir. Malah nek tiyang ngaji merem tapi paham niku badhe loro. Nggih badhe merem badhe paham. Sing rada apes sing melek gak paham. Takon kancane, aku mah gak iso teko ngajine apa? Mbok wong ngomong tok. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf mungkin suara saya agak berubah. Setelah 4 tahun gak bertemu kok berubah, mergo kenging radang, kenging flu. Biasanya suara kula niku mirip Omah Irama. Tapi ngeten iki lek kenging flu model dikit dadi Mansur S. Kesempatan kali ini kita membahas apa yang ada dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 112, di mana ayat ini menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam pertemuan Al-Gemini Vergedring tahun 1918 menjadi sarana apabila ingin menjadi umat yang berkemajuan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun ar-raqi'una as-sajidun wal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Pun apa? Siapa itu? Bapae tandai jamaah ngaji hafal Quran itu gampang. Oh ngaji betul-betul Quran berarti hafal. Ngaji betul-betul buku hafalan kuat, ingatan kuat. Ngaji tekluk-tekluk konsentrasi. Jadi pendakwah itu tidak boleh suudzon, harus husnudzon. Apa itu sarana menjadi umat yang
berkemajuan, sukses berjaya, at-taibun yang pertama menjadi hamba yang ahli taubat. Ingat ceritanya, kalau asli settingan dari Allah, wallahu yad'u ila daris salam, manusia itu dituntun, diarahkan, dipanggil menuju negeri keselamatan. Selamat ini apa? Fit dunia bisa ada, fil akhirati bil jannah. Pasti di dunia bahagia, di akhirat diberi surga. Asli ini ngoten niku. Makanya ada ayat yang kemudian mengatakan ma asabaka min hasanatin fa minallah. Ketahuilah apa-apa yang baik yang menimpamu di dunia ini itu semua datangnya dari Allah. Sing saya pokoknya sing panjenengan iku dadine ati seneng, bunga ceria gembira itu asli datang dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin, tapi bila ada sesuatu yang buruk, yang menyusahkan, menyedihkan, ruwet, sumpek, penuh derita dalam hidupmu, itu famin nafsik, dari perbuatanmu sendiri. Jadi jangan ada orang yang nyalah-nyalah Gusti Allah terus mengatakan ngene iki takdir Gusti Allah, uripku kae dia digawe ruwet, digawe susah, digawe akeh coba, ngene iki takdir Gusti. Nggih takdir, tapi itu dari perbuatanmu sendiri. Kok ketak-ketik mawon. Sawangane kok kaya nuturi ngene. Adapun orang yang kemudian melakukan perbuatan salah, maka oleh Allah berkenan diambilkan siksa akhirat yang jumlahnya besar itu diambil sedikit. Mana dalilnya? Surat As-Sajdah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Ketahuilah bahwa Allah itu berkenan mengincipkan, apa mengincipkan? Merasakan sedikit siksa yang ada di akhirat, yang ada di neraka itu. Sedikit saja kepada orang yang melakukan perbuatan salah itu di dunia, tujuannya atau misi masalah itu la'allahum yarji'un, supaya orang yang bersalah itu kembali bertaubat kepada Allah. Kalau masalahnya berputar-putar tidak selesai, banyak dicurigai, kemungkinan besar itu peringatan. Tidak akan selesai sebelum orang ini memasuki pintu yang namanya taubat. Kesalahan besar manusia adalah ketika dia diperingati, diberi peringatan, tapi merasa diuji. Akhirnya dia memaksa diri untuk masuk pintu namanya sabar. Ternyata dia salah pintu. Yang benar adalah pintu taubat, bukan pintu sabar. Lamun sabar terus dioyak-oyak kali Gusti Allah sampai orang ini mau la'allahum yarji'un. Makanya banyak orang yang salah sangka. Kalau dia diberi peringatan, berbeda dengan diuji. Kalau diuji itu orangnya baik sudah bersih dari dosa. Dan ciri khasnya ketika masalah itu datang, wabashir sabirin, tidak lama berselang, tanpa berkeringat, tanpa bersusah payah, hanya sabar. Wabashir sabirin, di belakangnya selalu ada berita gembira. Tapi kalau peringatan itu tidak ada berita gembira, adanya terus dihajar. Seperti ada orang yang bertamu, pintunya lapis 3, pagar luar, kemudian pintu kaca, kemudian pintu rumah, kuku tarung. Orang yang datang berusaha mengetuk pagar. Tak. Assalamualaikum.
Oh, kok belum dibuka, kok belum keluar orangnya. Dicoba dibuka, oh nggak dikunci, dibuka sama. Pintu jendela kaca diketok lagi. Kalau kemudian masih belum dibuka, maka dia coba pintu utamanya diketok lagi. Bahkan kalau dia nggak ngerti syariat jadi berat-berat, kadang-kadang yang memutar lewat samping, notok jendela. Apa ini? Ya dalam rangka kalau peringatan begitu tipenya. Maka kalau katanya saya, yang sering saya sampaikan di pengajian-pengajian, rumusnya tetap tidak berubah. Kalau ada orang berputar-putar pada persoalan yang tidak pernah selesai, maka yang bagus la'allahum yarji'un, mencari apa yang keliru dari diri saya, ditobati, insya Allah selesai. Nah, hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau contohnya sudah banyak, dan kaya harus tahu tak sampai banyak ini berapa. Di antaranya orang dengan gangguan jiwa sembuh, gangguan jiwa, kasih iling. Seorang anak kelas 5 SD yang menutup wajahnya dengan kaos, kasih iling. Lali, seneng kalau di jamaah lali ya. Saya pengajian di Jalan Meri, Kota Mojokerto, perempatan dekat terminal, tapi sebelah barat. Masjidnya namanya Al-Aqsa, tapi bukan Palestina. Begitu turun pengajian, ada seorang ibu-ibu membawa anaknya, kelas 4 atau 5 SD, sekitar itu. Kemudian ibu ini mengatakan, ini Ustadz, saya punya masalah yang tidak kunjung selesai. Anak saya ini kalau ketemu orang dia berusaha menutup wajahnya. Kalau ada kertas dia tutup pakai kertas. Apapun diusahakan, ya apa caranya dia nggak terlihat oleh orang. Kalau kertas nggak ada, cari-cari yang lain nggak ada, maka ditarik bajunya atau kaosnya, pakai menutupi wajahnya. Lantas kemudian beliau mengatakan, ini sudah saya periksakan ke dokter, psikiater, psikolog, sudah saya rukiahkan. Memang di gang itu ada pakarnya rukiah yang paling viral sak Mojokerto, dan beberapa kali ditolakkan Jombang karena orang Jombang minta nomor, saya beli. Tapi nggak selesai Ustaz. Oh baik. Terus gimana maksudnya jenengan? Mohon dibantu Ustaz. Kalau menurut rumus langit bagaimana? Baik, silakan dibuka Al-Quran surat Al-Baqarah 275. Muka-muka bener nih. Penentu sing panggil riba nih. Kalau ada yang sudah ketemu boleh dibaca yang keras. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Buri ini di mana kok? Tapi sama gila contoh aku. Jadi kalau ada orang dengan keluhan penyakit jiwa, apakah itu gila atau yang level di bawahnya, depresi, di bawahnya lagi stres, dan yang lain berkaitan dengan jiwa, yang perlu diperiksa adalah riba. Riba, ini banyak ya. Mboten kula sing ngomong niku. Sinten sing ngomong? Allah berfirman, siapa yang pernah berurusan dengan riba, maka dia tidak akan pernah bisa berdiri, kecuali berdirinya seperti orang yang kemasukan setan karena terserang penyakit gila. Lalu saya tanya, Bu, siapa di rumah panjenengan yang berurusan dengan riba? Akhirnya beliau mengatakan, memang suami saya itu pekerjaannya Pak PT. Di dapat disuai di taringannya. Kalau yang konvensional itu masih diperdebatkan. Yang ini harus jelas. Maka saya katakan, Bu, kalau menurut rumus langit, la'allahum yarji'un, mau bertobat itu berarti ya berhenti dari maksiat yang dilakukan.
Tapi nek panjenengan kersa